Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk soal dari hukum ampere kita. Sebuah silinder panjang tak hingga dialiri arus listrik I. Tentukan medan magnet di dalam dan di luar silinder ya. Jadi kita punya suatu silinder dengan panjang tak hingga ya. Panjangnya tak hingga ya. Lalu kita aliri arus listrik ya. Dialiri oleh arus listrik I. Nah, berapakah medan magnet di dalam dan di luar ya? Berarti untuk mencari, kita cari pertama yang di luar lingkaran. Jika ini jari-jarinya seumpamanya adalah, ya, jika jari-jari si silindernya adalah R besar, maka kita bisa menggunakan ya loop ampere ya. Berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran di sini. Dengan jari-jari ini adalah R ya. Berarti kita cari terlebih dahulu di luar silinder. Di luar silinder atau di R kecil lebih besar dari R besar. Ya. Nah, berarti kita punya integral B dot dl sama dengan mu I ya, sama dengan kasus yang tadi ya. Ya, oke. Jadi di sini kita dapat lingkarannya berupa adalah loop ampere tadi, berarti B integral tertutup dl sama dengan mu I. Jadi luas dari loop ampernya adalah 2πr sama dengan mu I, maka saya punya B sama dengan mu I per 2πr. Ya, ini untuk kasus medan magnet di luar silindernya. Familiar? Ya, jelas, karena ini hampir sama dengan cincin tadi ya, karena dia kasusnya cincin kawat ya, untuk kasus yang tak berhingga. Nah, sekarang kita lihat di dalam silinder. Di dalam silinder ya, di dalam silindernya atau di R kecil R besar ya. Artinya apa? Untuk kasus kita gambarkan lagi ya. Untuk kasus apa namanya? Ini ya, ini tadi jari-jarinya adalah R besar. Maka kita membuat medan atau loop ampere dengan jari-jari yang lebih kecil ya, karena kita ingin mencari di dalamnya. Saya buat seperti ini. Ini adalah loop ampere kita. Ini adalah R-nya. Ya. Maka arus tadi yang mengalir dalam silinder kita tadi adalah I. Maka sekarang saya buat notasinya ya. Arus yang mengalir di dalam silinder saya buat notasinya adalah I aksen gitu ya. I aksen ya. Oke, oleh karena itu saya bisa melihat atau membuat ya perbandingan antara arus yang mengalir di dalam dan arus yang mengalir di permukaan dari silinder atau di R besarnya. Maka saya punya ini di luasan PR ya, PR kuadrat, PR kecil kuadrat, dan ini di PR besar kuadrat. Sehingga saya dapatkan di sini arus yang mengalir di dalam adalah R kecil kuadrat per R besar kuadrat I, perbandingannya ya. Sehingga hukum ampernya menjadi integral B dot dl sama dengan mu I ya, I aksen, karena kita tadi di dalam silinder. Maka saya punya sekarang B integral dl-nya adalah 2πr mu ya. Oke, R kuadrat kecil R besar kuadrat I ya. Maka saya dapat sekarang B sama dengan mu I per 2π R kecil oke, di sini habis, berarti R-nya tinggal 1 di atas ya. Kemudian per 2πr, baru di sini ada komponen R-nya.
ya. Maka kita dapatkan kasus seperti ini, medan magnet kita ya. Nah, jika kita gambarkan kurva ya, bagaimana kurva dari medan magnet pada batang silinder dengan panjang tak hingga. Saya punya di sini seumpamanya ini adalah R dan ini adalah B-nya. Maka perhatikan, kita punya di sini seumpamanya jarak ini adalah jari-jari dari silindernya. Maka untuk kasus dari apa? Iya, dari dalam, ini tadi dari dalam ya. Berarti dari dalam itu berarti dari 0 hingga ke R besar, dari sini, dari jari-jari 0 ke jari-jari R besar. Itu adalah berbanding lurus. Artinya saya dapatkan seperti ini. Oke. Ini adalah untuk kasus B-nya dari R kecil ke R besar. Nah, jika dia di luar silinder, artinya lebih besar dari R besar, maka dia apa? 1/R ya. Maka saya dapat dia akan seperti ini. Ya, 1/R ya, eksponensial seperti ini. Ya, ini adalah plotnya ya. Oke, demikian untuk tutorial medan magnet kali ini. Tentu masih banyak variasi dari soal-soalnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, karena ini yang paling penting. Kalau untuk soal-soal kombinasi lainnya adalah cukup sebenarnya kombinasi dari apa yang sudah kalian ketahui dari materi-materi sebelumnya. Nanti ini bisa kita kaitkan dengan elektron yang bergerak, bisa kita kaitkan dengan hukum Coulomb dan sebagainya. Ya, oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.